red, green, blue ya. Jadi itu yang biasa kalian lihat ya. Oke. Jadi ini kita akan membahas beberapa warna-warna yang ada di citra yang memang seperti ada warna primer, warna sekunder ya gitu kan. Slides from beginning ya. Citra kita off-kan aja ya biar enggak. Oke. Citra digital dibentuk oleh kumpulan titik yang disebut piksel. Piksel itu adalah kotak-kotak kalau misalnya kamu memperbesar sebuah picture atau gambar atau citra ya. Setiap piksel itu digambarkan seperti kotak kecil. Setiap piksel mempunyai koordinat posisi yang itu pada titik XY yang berbentuk pada posisi XY, namun itu adalah membentuk ukuran N kali M atau membentuk sebuah metrik ya, di mana M barisnya N kolomnya. Jadi contoh ini sebuah posisi citra pada piksel pada citra atau pada ordinat XY-nya. Jadi ini X-nya ya, N kurang 1, ini adalah Y-nya M kurang 1. Jadi di citra kenapa cenderung itu disebutkan dengan piksel, dan piksel itu dibuatkan dalam bentuk numerik atau angka-angka. Jadi misalnya kamu melihat fotomu berapa ukuran pikselnya, bukan melihat panjang lebarnya. Jadi kalau kamu buka Photoshop memang ada sentimeter ukurannya, ada piksel. Namun ada juga piksel tadi ya, berapa 255 kali 255. Piksel inilah yang mendasari warna kecenderungan warna atau komposisi atau komponen warna pada citra ya. Jadi MN ya. Ini posisi sebuah piksel pada sumbu XY-nya. Oke ya. Sistem koordinat mengikuti asas pemindahan layar TV standar. Jadi kalau perhatikan di layar TV, X menyatakan posisi kolom, Y menyatakan posisi barisnya. Nah, ini dia. Kemudian piksel pojok kiri atas itu adalah koordinat 000 dan pada pojok kanan bawah N kurang 1, M kurang 1. Ini dia ya. Jadi ini misalnya citra bisa aja beberapa kumpulan warna dan ini berbentuk numerik atau angka. Ini paling sisinya yang paling jauh yaitu N kurang 1. Sementara row di Y-nya adalah M kurang 1. Posisi sebuah pikselnya ya. Dalam prakteknya penggunaan koordinat pada sistem mempunyai sedikit perbedaan, yaitu contoh pada color, penggunaan pada MATLAB, color pada kalau kamu menggunakan misalnya Photoshop, komponen color pada CMYK, desain grafik, misalnya kamu perhatikan di situ beberapa colornya ya. Contoh pixel ditulis dengan YX atau XY tergantung, bisa dengan titik dimulainya 000 atau 11 ya. Contoh, ini sebuah kalau kita perhatikan adalah huruf R ya. Nah, ini dikonversi ada R atau tulisan ataupun sudah dikonversi jadi digital, digitalnya JPG, bisa JPG, TFT, BMP. Kemudian R ini dikonversi dengan disusun menjadi sebuah citra. Kalau kamu perhatikan di sini angkanya bisa membentuk huruf R. Jadi huruf R ini yang berukuran 12 kali 12 dikonversi ke piksel ya, ini dia ya. Namun kalau dilihat keseluruhannya ini membentuk sebuah metrik. Metriknya adalah 12 kali 12, 12 baris dan 12 kolom. Nah, ini dia disebut dengan konversinya ya. Contoh titik di 21 adalah di baris kedua kolom pertama berapa? 6. Ini contoh. F-nya 47. F di baris keempat kolom ke-7 237 ya. Ini melihat posisi FXY pada metriknya yang ini citranya adalah di ukuran 12 kali 12 piksel ya, 12 baris, 12 kolom. Nah, dengan menggunakan notasi sekarang dulu ada oktav namanya untuk mengkonversi citra yang digital tadi ya menjadi metrik. Ada juga bisa menggunakan MATLAB. Namun di sini sekarang juga bisa menggunakan Python ya untuk mengkonversi seperti ini bisa. Contoh tadi citra R dengan ukuran 12 kali 12. Kemudian ada tadi kita lihat dicontohkan pada titik F216 pada titik 47 baris keempat kolom ke-7 adalah 237 ya. Nah, ini bisa dilihat dengan menggunakan MATLAB ya.
Contohnya di sini adalah kuantitasi prosedur yang dipakai membuat suatu isyarat bersifat kontinu ke bentuk diskritnya. Jadi kita perhatikan ini isyarat analog. Kalau kamu ingat kemarin kita membahas transformasi Fourier, transformasi itu kan ini menggunakan isyarat analog, ini isyarat diskritnya ya. Oke, pada di sini kita lihat menunjukkan contoh biner dua intensitas berupa. Nah, ini contoh berikutnya adalah kita perhatikan di A, citra yang akan dinyatakan dalam isyarat digital, sementara B-nya adalah yang ditumpangkan pada grid. Grid ini adalah, ini dia ya. Ini digitalnya, ini pada gridnya. Nah, ini kalau dikonversi, ya, dikonversi menjadi sebuah metrik ya dari pikselnya tadi, ini hasilnya ya. Kenapa angka-angkanya terdiri 1 dan 0 itu adalah karena color-nya adalah biner. Biner itu adalah antara 1 dan 0. 1 dan 0 itu adalah hitam dan putih. Nah, nanti ini yang mau kita lihat ya. Kalau ini namanya color, full color. Walaupun memang uh, kita melihatnya seperti warnanya black, hitam aja. Tapi namun versi menjadi RGB ya. Ini. Namun ini adalah berbentuk warna biner yaitu 1 dan 0 ya. Berikutnya H523 enter. Prinsipnya ini sama, red ya, ini basicnya color ya. Nah, kalau kamu tahu itu disebut dengan warna primer, ada red, green, blue ya. Nah, di sini ada lagi warna monokrom, standar variasi intensitas 0 ke 255 di mana ada citra ini nilainya dengan variasi warna komponen RGB mengandung 256 aras intensitas. Jadi RGB itu ada 256 aras intensitasnya, cahayanya ya. Oke, kita perhatikan di sini komponen warna bit per pixel. Jadi kalau misalnya tadi sudah diperkenalkan ada warna per pikselnya, kemudian ada disebut dengan metriknya. Sekarang kalau kamu perhatikan nanti sebuah gambar tadi ada ukuran misalnya kamu klik kanan propertinya, di situ disebutkan nanti filenya apa, kemudian ukurannya berapa piksel. Nah, itu dia ya. Bit pixel 0,1 citra biner dokumen faksimile. Ini untuk bit per pikselnya 8, jangkauannya 0 ke 255. Ini gambar untuk citra umum ya, foto hasil penindai. Misalnya kamu foto ya, itu sudah membentuk bit per piksel yang di range-nya 0 ke 255. Berikutnya, bit per piksel itu adalah 12, yang kualitas tinggi foto hasil pemindai. Kemudian 14, 0,16383, kualitas profesional. 16, 0655, kualitas tertinggi citra. Ya, ini jangkauan citra pada, ini komponen warna ada 24, 36, dan 4. Ya, ini jangkauan nilai citra pada citra berwarna. Nah, ya. Oke, ya, Ibu mau apa ya? Sebentar ya, insert foto contoh. Oh, sebentar. Picture. Oke, sebentar. Stop share ya. Contoh, kalau ada fotomu di situ, coba kamu ini contohkan ya. Jadi misalnya ini contoh ya. Saya klik kanan, lihat propertinya. Udah. Nah, di properti ini nanti terlihat ya. Di sini baiknya adalah size-nya si foto ini adalah 163 kilobyte-nya. Pixelnya ada nggak sini Ibu mau lihat ininya detailnya. Oke, perhatikan dimension ukurannya adalah 400 kali 600, width-nya, lebarnya adalah 400 pixel, height-nya ini ya. Jadi ini bisa dilihat juga informasi. Kamu klik kanan aja di untuk melihat berapa pixel dari gambar itu ya. Jadi biasanya dibuat di sini. Ini 72 resolusinya, vertikal ininya ya. Ini contoh kamu mau melihat foto itu atau citra itu berapa
Oh, pikselnya, ini dia dimension ya, width, height-nya, panjang kali lebarnya. Jadi kalau untuk citra bisa diukur, bisa kita lihat berapa ukuran dari citra itu, bisa dilihat luas atau berapa kadar, seperti gambar tadi, berapa red-nya, berapa blue-nya, berapa green-nya, itu bisa kita hitung dengan menggunakan citra ya, di citra ataupun dengan menggunakan MATLAB bisa juga ya. Kuantitas aras, Ibu lanjut, dalam pengolahan citra adalah menentukan kecermatan hasilnya dalam praktik jumlah aras itu adalah 8 bit. Jadi yang umumnya tadi adalah komponennya adalah di 200, ini warna ya, di 0 ke 255, itu warna umumnya. Jadi kemudian contoh pada slide 6 menunjukkan citra yang dikuantisasi menggunakan 8, 5, 4, 3, 2, dan 1 bit. Jadi kenapa sebuah citra atau foto itu bisa gambarnya sama, citranya sama, namun bisa kualitasnya berbeda ya. Itu ditentukan dengan itu tadi ada disebut dengan ini tadi ya bitnya, itu mempengaruhi baik ke kualitasnya juga ke berapa kilobyte-nya ataupun berapa ukuran dari citra itu ya. Berikutnya kuantitasasi dengan 1 bit jumlah sebanyak 1. Oleh karena itu warna bisa muncul berupa warna hitam dan putih saja. Nah, contoh di sini adalah, nah ini dia ya. Ini kuantitasi citra yang kalau kita perhatikan, nah ini ya, perhatikan ini kalau kita perhatikan adalah sama, fotonya sama ya. Ini yang 8 bit, ini 5, ini 4, ini 3. Semakin dia ini ya, ini 1 bit. Ya, ini dia tadi mempengaruhi ya. Ini efek resolusi berdasarkan jumlah piksel. Kalau tadi berdasarkan jumlah bitnya, 854. Ini perhatikan tampilan gambar dengan melihat berapa pikselnya ya. Piksel itu adalah panjang kali lebar ataupun disebut dimensionnya atau disebut juga dengan pikselnya. Ini adalah citra berukuran 512 kali 512, ini 256 kali 256, ini 128 kali 128, ini 64 kali 64. Jadi ini yang kita perhatikan adalah tampilan gambarnya atau citranya yang dipengaruhi oleh piksel atau resolusinya ya. Pada resolusi citra tertentu ada kabur yang tadi ya. Kemudian kalau kamu tadi perhatikan yang Ibu tunjukkan foto Ibu tadi ada DPI-nya. Di sini menyatakan jumlah piksel per inci. Jadi kalau misalnya kamu punya printer, kamu perhatikan di situ ada DPI-nya berapa. Itu mempengaruhi output ataupun luaran ataupun cetakan dari si citranya. Jadi citra 300 dpi menyatakan citra dicetak dengan jumlah piksel sebanyak 300 sepanjang 1 inci. Nah, itu dia contohnya. Ini caranya kalau menggunakan apa itu pemanggil di MATLAB ya. Pemanggilan menyatakan larik array, img, imread, nama file citranya. Ini menampilkan sebuah citranya ya. Citra itu masih gambarnya, belum ke konversi ke metrik ataupun ke pikselnya ya. IMG berupa lari yang mengandung M baris dan N. Jadi setiap gambar itu atau setiap citra itu adalah terdiri dari larik. Larik itu adalah array. Array itu adalah metrik tadi ya. Kemudian yang dapat dinilai pada setiap elemen dalam matriks menyatakan intensitas piksel. Intensitas ini berupa bilangan bulat antara 0 sampai 255. Ini masih di RGB-nya ya, di range-nya 0 sampai 255. Imread itu membaca citra, citra digital direpresentasikan dengan ukuran tadi M kali N, panjang kali lebar, yang memang merupakan membentuk array ataupun metriknya. Ya. Intensitas warnanya adalah 0 sampai 255 pada 8 bit. Kecuali yang tadi 1 bit itu adalah black and white atau binernya ya. Oke, ini apa itu untuk pemanggilan ataupun pengkodingan menggunakan di citra ya. Contoh Yusril Ramadana. Imread, Imso, ini size A, ini memanggil ya, memanggil C sama dengan A tambah 100. Ini operasi matematika pada metrik citra D. Ini tadinya Ibu mau bikinkan video aja, kalau misalnya kita membuat seperti ini agak waktunya tidak ada ya, tapi Ibu mau bikinkan
Pertamanya di MATLAB, yang kedua menampilkan ini menggunakan Python ya, karena kita menggunakan MATLAB dan Python. Cuman waktu kita sangat terbatas ya. Oke. Berikutnya ini juga, ini adalah perhatikan ini struktur ataupun coding yang digunakan untuk ini masih MATLAB mengubah citra RGB menjadi grayscale. Jadi apakah bisa RGB ataupun yang color full color dikonversi ke grayscale atau abu-abu? Bisa ya, menggunakan E sama dengan ini mengambil komponen ini tadi ya. Jadi ada sebuah citra, bisa kita lihat berapa jumlah komponen red-nya, green-nya, blue-nya ini digunakan. Ini mengubah citra RGB menjadi citra biner. Jadi dalam citra grayscale yang abu-abu berbeda dengan citra biner atau citra hitam putih atau yang black dan white saja ya. Ini matte gray A mengubah metrik data menjadi citra grayscale. Jadi tadi sudah diketahui metrik citranya. Dari metrik apakah bisa dikonversi ke grayscale? Bisa menggunakan ini ya. Ini reshape ya. Reshape mengubah citra berukuran mn menjadi citra berukuran 1 kali m kali n ya. Resize itu adalah ukuran sebuah citra. Caranya ini dibuatkan, ini harusnya dicontohkan ya. MATLAB 1 ini dia. Jadi di resize ada sebuah citra dibuatkan kembali. Ini biasanya di awal citra itu pemrosesan disebut preprocessing, yaitu di resize ya, dibuatkan kesamaan citranya di awalnya ya, resize kan. Ini dia. Nah, ya. Oke. Grayscale. Ini dia menampilkan yang grayscale. Codingnya. Ini thresholding. Menampilkan sebuah citra untuk thresholding. Ini contoh yang Ibu pernah buatkan mengidentifikasi tanda tangan ya, menggunakan metode. Namun ini dia tanda tangannya di ini 108, ini 237, ya, ini dan seterusnya. Ya. Ini dia mengetahui dimensi. Dimensi tadi ukurannya yaitu panjang kali lebarnya. Ya, mengetahui ukuran citra. Jumlah baris dan kolom. Ini angka 1 dan angka 2. Jumlah baris tadi sudah diterangkan ya, berisi baris pada larik. Ini jumlah kolomnya. Contoh, ini adalah sebuah gambar ya yang ditampilkan INSO IMG. Ya, hanya citranya harus kamu pastikan apakah itu JPG, TFT atau BMP ya yang bisa dibaca ya. Nah, ini contohnya. PNG masih bisa ya selain JPG. Menampilkan dua citra di jendela masing-masing. Nah, ini caranya ya. Oke. Jenis citra berwarna dinamakan citra RGB yang menampilkan RGB yang komponennya terdiri 8 bit dengan nilai sekitar resolusinya 0 sampai 255 dengan warna penyusun RGB adalah ini ya. Ini perhatikan R, apabila R-nya 255, Z-nya 0, B-nya 0, blue. Hijau 0, G-nya 255, blue-nya 0. Nah, ini biru 00, blue-nya 255. Hitam, apabila RGB bernilai 0, blue-nya 0, green 0, red-nya 0, itu akan menghasilkan hitam. Apabila putihnya R-nya 255, green 255, 255 menghasilkan putih. Ada yang pernah menggunakan Photoshop? Ada? Nah, di situ bisa dicoba ya yang tadi. Jadi misalnya kalau RGB-nya 000, hasilnya menjadi hitam. Apabila kamu buat RGB-nya 2525, itu menghasilkan warna color-nya menjadi white. Ada yang pernah menggunakan Photoshop atau Corel Draw? Siapa yang suka di sini desain? Ada? Oke ya, itu dia membuatkan. Ada komponen color-nya ya. Pemetaan warna dalam ruang 3 dimensi. Jadi kalau digambarkan ya ruang 3 dimensinya ini yang tadi RGB ya 0 ke 255, 0 ke 255. Nah, RGB-nya. Nah, ini contoh ya, ini bisa ditampilkan. Misalnya ada sebuah gambar, ini di MATLAB bisa dicoba ya. Jadi setelah diklik sebuah titik akan keluar berapa R-nya, berapa Z-nya, berapa B-nya. RGB-nya berapa. Ini per
ini pikselnya, kedudukan kursornya nih. Ini misalnya kursor kita berada di sini ya. Maka ini hasilnya, pikselnya ya, komponen warnanya. Ini contoh, ini ditampilkan menggunakan MATLAB ya. Citra berwarna dengan representasi warnanya, setiap piksel dinyatakan dengan nilai RGB. Oke. RGB tadi udah Ibu buatkan adalah range-nya 0,25, di mana RGB-nya supaya dihasilkan. Nah, ini contoh ya, contoh dibuatkan juga di sini ada beberapa piksel ya. Ini satunya komponen R-nya, ini komponen Z-nya, ini B-nya. Jadi 1, 2, N kurang 1 ini adalah komponen color RGB ini yang membentuk sebuah piksel. Piksel itu yang tadi terdiri dari angka-angka yang membentuk adalah metriknya atau array-nya atau lariknya, di mana N ya, ini sedikit lagi ya. Oke. Contoh di sini adalah menunjukkan bahwa kota larik berdimensi 3 size-nya. Nah, ini digunakan pakai MATLAB ya. Tadi ada dipanggil itunya filenya, maka nanti didapat berapa size kota yang tadi nih ya, berapa ukurannya ini, keseluruhan gambar ini bisa didapat dengan cara ini tadi ya. Nah, dicari. Nah, kemudian inilah yang membedakan citra berskala keabuan dengan, oke, kita lihat. Nah, ini dia ya. Jadi ini tadi bagaimana mencari komponen berapa red, berapa green, berapa blue sebuah gambar atau citra ini dia didapatkan. Oke ya. Citra berskala keabuan ini adalah yang menghasilkan warna keabu-abuan. Abu-abu itu dinyatakan intensitas 0 sampai dengan 255. 0 menyatakan hitam, 255 menyatakan putih. Jadi abu-abu berapa persen hitamnya itu diperhatikan. Kemudian citra biner adalah, nah ini dia, citra dengan setiap piksel dinyatakan sebuah nilai yang kemungkinannya 0 dan 1. 0 warna hitam, 1 menyatakan warna putih ya. Contoh ini adalah citra beralas keabuan dengan hasil konversi ke biner. Nah, ini dia ya. Di sini abu atau grayscale dikonversi menjadi biner, ini hasilnya ya. Yang mana foreground-nya, yang mana background. Kalau kamu paham mana foreground-nya, background-nya black hitam, ini adalah ini dikonversi ke sini menggunakan tadi ya. Oke. Mengkonversi jenis citra. Jadi ini digunakan di MATLAB bagaimana mengkonversi yang tadi ya dari black, dari full color yang RGB ke apa itu, ke RGB ke binernya ya. Nah, ini masih menampilkan beberapa color yang dibuatkan. Ini misalkan sebuah RGB, berikut adalah hasil persamaannya, skala keabuannya. Jadi bisa dicari ya dari sebuah gambar tadi bisa dicari berapa luas citranya. Yang kedua berapa skala keabuannya. Yang ketiga itu adalah, nah ini dia mencari skala keabuannya dengan rumus ini. Tanda menyatakan bahwa perintah pada baris tersebut masih mempunyai lanjutan double untuk melakukan konversi. Tipe bilangan 8 bit. Nah, ini dia. Yang dihasilkan hanya ini, tapi ini kita konversi ya dengan menggunakan skala keabuan ya, digunakan di MATLAB. Ini dia. Oke, ini dia contoh melakukan konversi yang keabuan. Ini nilai ambangnya. Nah, ini dia codingnya mengkonversi sebuah file citra PNG ke citra binernya. Oke, tanda persen. Ini pengkodingannya. Nah, ini pernyataan ambang yang tadi ya, ambang ininya. Oke. Menyimpan citra. Untuk menyimpan citra, ini digunakan I'm right, dapat berupa larik 2 dimensi. Ya, itu dia. Berhubung waktunya sudah, padahal Ibu sudah mencoba ini, kita lanjut sebentar di gizi, ya. Kemudian perhatikan nanti perhatikan ada pengisian kuesioner. Soal kuis kerjakan di rumah, kerjakan masing-masing, ikuti aturan yang di situ, ya. Oke. Ini waktu sudah habis. Selamat sore, Ibu tidak bisa melihat apa itu?
Tadinya mau Ibu lihat semuanya ya, tapi ya, Ibu ini aja Ibu lihat nanti kehadirannya ya. Ibu capture aja. Kita lanjut di gizi selamat sore. Ada yang mau ditanya? Ada? Ada? Mas, tadi kuisnya udah dibaca? Ada yang baca? Ada? Enggak? Oke, ya, nanti yang hadir di sini aja Ibu masukkan ke oke ya, ke gizinya ya, karena waktu kita sudah. Oke, selamat sore, terima kasih. Oh, ini aja Ibu lihat ya. Sore, Bu. Sore, Bu. Apa itu yang mau Ibu lihat? Pesertanya kan ada bisa. Ini baru udah keluar, udah mau selesai. Siapa yang hadir ini? Nggak ada lagi tuh. Udah mau selesai. Oke. Oke, 1. Oke, selamat sore. Wah, sudah Ibu ini. Sore, Bu. Sore, Bu. Sore, Bu.